الوحي من الله سبحانه وتعالى وفقا للتاريخ الإسلامي، فإن نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملاك جبريل على مراحل، لا يعني كل شيء مرة واحدة. وهذا رأي علماء التفسير والعلماء. لدراسة القرآن وفهمه بعمق يجب علينا أن نفهم ما المقصود باحترام القرآن. مقدمة: القرآن هو الوحي من الله سبحانه وتعالى وفقا للتاريخ الإسلامي، فإن نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملاك جبريل على مراحل، لا يعني كل شيء مرة واحدة. وهذا رأي علماء التفسير والعلماء. لدراسة القرآن وفهمه بعمق يجب علينا أن نفهم ما المقصود باحترام القرآن. مقدمة: القرآن هو الوحي من الله سبحانه وتعالى وفقا للتاريخ Tidak ikuti cuplikan maupun ringkasan ceramah yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat kita hormati, Kiai Haji Muhammad Farid Hakim. Ikuti sampai selesai supaya tidak gagal paham. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu membuahkan suatu hasil yang lebih baik daripada 100 rakaat andai kata kita berada di rumah. Para muhibbin rahimakumullah, sebelum kita membicarakan surah-surah dan kandungannya atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, terlebih dahulu kita perlu wajib mengetahui tentang hurumatul Quran. Artinya kehormatan Al-Quran yang mesti dijaga. Al-Quran abdalu min kulli syai'. Al-Quran itu lebih abdal dari tiap-tiap sesuatu, karena itu kalamullah. Faman waqqara Al-Quran faqad waqqara Allah. Orang yang menghormati Al-Quran berarti dia menghormati Allah. Wa man istakhaffa bil Quran, siapa yang memperinting, meremehkan dengan Al-Quran, istakhaffa bihaqqillah, berarti dia memperinting dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini dulu yang perlu kita ketahui sebelum kita membicarakan tentang Al-Quran. Persiapan kita, bekal kita agar Al-Quran ini menjadikan syafaat bagi kita, kalau kita bisa menjaga kehormatan Al-Quran itu. Para ulama, baik ulama mutakaddimin, ulama-ulama yang terdahulu atau mutaakhirin, mereka menyimpulkan ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh orang yang ingin berhubungan dengan Al-Quran. Pertama disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Pertama, an la yamassa illa tahir. Ini termasuk kehormatan Al-Quran, bahwa seseorang itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci. Suci daripada hadas kecil atau besar, dan suci daripada najis. Kalau kita hendak menyentuh Al-Quran, tangan kita ini jangan sampai ada yang najis. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran mengatakan tidak menyentuh akan Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan suci tangannya daripada najis. Yang pertama di situ adalah
tidak boleh dia menyentuh huruf-huruf Al-Quran. Kan Quran itu ada huruf-hurufnya dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kada boleh disentuh kecuali suci. Kada boleh disentuh juga kertas pinggirnya yang putih, yang kada bertuliskan apa-apa. Kada boleh juga disentuh itu kalau kita kada suci. Membelapik pang lawan kain sama aja. Lain beginian kada betal begatuk belapik kain, namun ini lain kisahnya. Kada boleh misalnya belapik menyampai Quran kada mau, tetap kada boleh. Dan kada boleh juga kalau kita kada suci menyentuh kulit Al-Quran, lapiknya. Dan kada boleh juga kita kalau kada suci menyentuh kotak atau peti atau lemari khusus Al-Quran yang di dalamnya ada Al-Quran. Kada boleh juga kita menyentuh kecuali suci. Di masjid ada lemari khusus Quran. Karena lemarinya Qurannya sebijiannya ada. Nah, kada boleh kita menyentuh lemari itu kalau kada berwudu. Kenapa? Karena itu lemari khusus untuk Al-Quran dan dalamnya ada Al-Quran. Tidak boleh menyentuh akan dia kecuali orang yang suci. Yang kedua, ayyunazzifa bahu minan najas wa min rihin karih, bahwa dia membersihkan mulutnya daripada najis dan daripada bau yang kada nyaman. Jadi kita pastikan sebelum membaca Al-Quran itu mulut kita ini suci. Kalau gusi kita berdarah, janganlah membaca Quran. Mulut kita di dalam rongganya itu ada berdarah, ada najis, jangan hendak membaca Al-Quran. Karena itu pendapat ulama mengatakan hukumnya haram. Nah, sunat membersihi mulut daripada bau-bau yang kada baik sebelum kita membaca Al-Quran. Lalu seorang imam berkata, Yazid bin Abil Malik, inna afwahakum tariqun min turukil Quran fatahhiruha wa nazzifuha mastata'tum. Mulut kamu itu adalah satu jalan daripada jalan-jalannya Al-Quran, maka bersihkanlah dia daripada kotoran-kotoran dan bau-bau yang kada nyaman. Mastata'tum, sekuasa kamu, sekemampuan kamu. Jadi haram kita membaca Al-Quran dengan mulut yang najis. Haram membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Haram membaca Al-Quran dalam keadaan haid, nifas. Haram membaca Al-Quran di tempat qadha hajat. Tempat qadha hajat lain tempat mandi. Jangan disamakan. Tempat qadha hajat itu tempat di mana kita duduk untuk qadha hajat. Nah, itu tempat qadha hajat. Karena bisa ruangannya gana. Di sini ada tempat qadha hajat. Di sini tempat mandi, nang kada boleh membaca Quran itu di tempat duduk spesial qadha hajat. Dan ada lagi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa haram pula kita membaca Al-Quran sewaktu kita parahatannya buang angin. Bahkan tuh terus membaca Quran kada baampih. Nah, itu ada sebagian ulama yang mengatakan haram, ada sebagian yang mengatakan makruh. Nah, ini termasuk adalah hurumatil Quran, kehormatan Al-Quran. Yang ketiga, ayyastawiya qa'idan wa la yakuna muttaqi'an, bahwa membaca Al-Quran itu mestinya dia duduk yang tegak, jangan duduk bersandar.
itu termasuk afdalnya. Kalau kita bersandar membaca Quran makruh ada, apalagi haram ada juga, cuma afdalnya kita membaca Al-Quran itu duduk yang tegak. Yang keempat, yang ketiga tadi ayyastawi ya qa'idan wa la yakuna muttaqi'a, dan yang keempat ayyalbasa siyaba nadhifin wa tajammulin li'annahu munajin rabbah, bahwa dia memakai pakaian yang bersih, pakaian yang elok karena dia sedang munajat kepada Tuhannya. Jadi artinya kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan berpakaian. Satu, pakaian kita menutup aurat. Walaupun di tempat saurangan, walaupun di tempat sunyi, walaupun di dalam kamar, kita membaca Quran tetap kita menutup aurat. Ini perhatian khususnya kepada ibu-ibu laki-laki jarang bisa hadatin masalah berhandap membaca Quran. Nah cuma kalau bini-bini betapa tidak ada membaca Quran, membuka aurat, maka kamban kada betapa tidak ada di tangan Quran. Ini kada patut nang dipegang ini adalah kitab Allah, nang dibacanya kalamullah, yang dihadapinya Allah Subhanahu wa taala. Pakaian betapa di dada. Kada cocok itu, kada patut. Wa tajammulin, dan pakaian yang indah. Li'annahu munajin rabbah, karena dia munajat kepada Tuhannya, karena dia sedang berdialog dengan Tuhannya. Mesti pakaian yang indah, jangan pakaian yang tahilambuan, pakaian yang kumal. Nah jadi ada mesti kita sediakan pakaian yang khusus, yang bersih, yang indah, yang suci untuk membaca Al-Quran ini. Yang keempat, yang kelima, ayyastaqbilal qiblah, bahwa dia menghadap kiblat. Li'annahu asyraful jihad, karena kiblat itu semulianya jihad. Jadi orang membaca Quran membelakangi kiblat, lawan nang menghadapi kiblat itu lain pahalanya. Kenapa sebabnya? Karena ininya ada pahala membaca Quran, ada pahala duduk menghadap kiblat. Yang keenam, ayyumsika anil qiraah idza tasaba li'annahu minasyaitan, bahwa dia berhenti membaca Quran parahatan menguap, karena menguap itu adalah daripada syaitan. Menguap itu jangan kita rusakkan membaca auzubillahi menguap, hurufnya kadang-kadang lagi, tajwidnya kadang-kadang lagi. Jadi bila menguap itu berhenti membaca Quran. Yang ketujuh, ayyasta'idza billahi minasyaitan inda ibtidaihi, bahwa dia mengucap auzubillah ketika memulainya. Sekurang-kurangnya auzubillahi minasyaitonir rajim. Selengkapnya auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillah tasarah saja. Bismillah kaimbahnya auzubillah atau hendak kada tasarah. Cuman yang penting auzubillah. Kecuali di awal surah. Nah kalau awal surah buat bismillahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu di awal surah. Kalau di pertengahan surah terserah. Ini bismillah boleh, hendak kada bismillah boleh. Artinya kalau kita kada bismillah, kita kada mengurangi kehormatan Al-Qur'an. Itu amun di tengah, di pertengahan surah. Yang ke-8, Allah yaqta'al qira'ata sa'atan limukalamatil adamiyyin, bahwa dia tidak memotong bacaan sesaat-sesaat karena berpandir lawan manusia. Quran di tangan,
Nah, Quran sambil nunggu kios. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa harganya? 2000. Ini karena butuh ini karena bapak paket membaca Quran itu kada boleh. Tunggal. Bapak anjirawan Allah, tunggal mah urus dagangan. Jangan baca Quran dipotong enak. Urusan dagangan atau urusan apa lain pada itu, nah jangan. Lain kita membaca salawat, nayut, atau membaca zikir, la ilaha illallah. Kalau urusan Quran ini lain daripada zikir yang lain. Allah yaqta'al qira'ah sa'atan limukalamatil adamiyyin. Yang kesembilan ayyaqra'ahu ala tahudatin wa tartilin wa tahsinin wa tafahumin wa isma'i nafsi. Dia membaca Quran itu perlahan. Jangan kada buku berwas. Nilainya ada buku berwas itu. Kemudian membaguskan bacaannya. Membaguskan bacaannya artinya membaguskan tajwidnya, membaguskan suaranya dan lainnya. Dan mempahamnya, kalau memaham. Wa isma'i nafsih, dan memperdengarkan kepada dirinya. Bacaan kita Al-Quran itu dihukumkan kita membaca Quran kalau kita mendengar suara kita. Namun kita kadang mendengar suara kita seorang, itu artinya kadang membaca Al-Quran. Orang sembahyang membaca Fatihah hukumnya wajib, tapi kada berbunyi. Nah, kada berbunyi, montongnya aja bergerak, bunyinya kada ada, itu kada membaca. Ngarannya kada sah sembahyangnya. Bewirid kah? Montong aja bergerak tapi kada ada bunyinya, inya seorang kada mendengar lawan suaranya. Nah, itu ngarannya kada termasuk membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca Quran ini di samping perlahan, membaguskan bacaannya, memaham maknanya, mendengarkan suara seorang. Dengarkan suara seorang. Wa isma'i nafsi. Yang ke-10, idzan tahat qira'atuhu fayaqulu sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasy syahidin. Itu amun memandak membaca Quran, sadaqallahul azim artinya maha benar Allah yang maha besar, wa ballagha rasuluhul karim telah menyampaikan rasulnya yang maha mulia, wa ana ala dzalik minasyahidin dan aku atas yang demikian menyaksikannya. Nah, itu. Yang ke-11 ayyaqra'al Quran ala tartib. Dia membaca Quran itu menurut tertib, itu yang afdal. Al-Baqarah dulu kita baca, hanya Ali Imran, hanya An-Nisa, nah seterusnya. Kalau kita membaca misalnya mulai Wadduha, nah Wadduha, hanya Alam Nasrah, iritannya, tertibnya. Kalau kita baca bapaling, kada makruh, apalagi haram, cuma menyalahi yang afdal. Kayak Yasin lawan Tabarak, mana terdahulunya dalam Quran? Terdahulu Yasin dahulu hanyar Tabarak. Amun kita dahulu Tabarak, bang hanyar Yasin, sah aja, boleh aja, kada haram, kada makruh, cuma kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya membacanya itu sesuai susunan tertib yang ada, tertib surah. Kalau tertib ayat itu wajib. Macam Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, ujungnya waladhdallin. Nah, itu tertibnya itu wajib. Kalau tertibnya dibalik itu haram. Baca Fatihah mulai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Dibalik dintu, nah itu haram. Membalik ayatnya kalau per surah dibalik itu adalah menyalahi afdal. Yang ke-12 ayyada al-mushaf ala makanin zahir murtafi aw fi hujrihi. Bahwa dia meletakkan Al-Quran itu di tempat yang suci tinggi
atau di asuhannya. Kita membaca Quran tuh, jangan di lantai mandap. Saat di tempat yang tinggi pada dambar umpamanya, atau di asuhan. Kalau kita ada melihat Al-Quran misalnya di tempat yang kotor, melihat Al-Quran atau ayat-ayat Quran sepotong, Bismillahirrahmanirrahim, ada di tempat sampah, kita melihat, kita wajib mengambilnya. Kita wajib mengambilnya. Kalau kita kadang mengambil antara dua, pertama haram. Kalau di hati bagaritik, ada bapak juga kafir. Nah jadi kalau kita melihat ada asma Allah, melihat ada nama-nama Rasulullah, melihat ada potongan-potongan Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, itu kewajiban kita untuk mengambil. Membuang sudah nyata kafir itu. Bismillahirrahmanirrahim, dari atas buang ke tempat sampah, ada boleh. Pendapat yang kuat mengatakan kafir. Ayyada al-mushaf ala makanin zahir murtafi aw bi hujrihi. Nah lalu andai kata kita ada melihat di jalan-jalan umum ada asma Allah, ada ayat-ayat Al-Quran, itu kita ambil, wajib hukumnya. Kemana ambil itu ma'andak? Ma'andak kemana? Nah ma'andaknya ke tempat yang aman daripada kotoran, aman daripada nang merigatinya. Kalau kada bisa macam itu, ambil titisan selopot. Nah, ambil korek api dibakar. Boleh kada dibakar, dipatak, cuma di tempat suci yang jauh daripada terinjak-injak manusia. Yang ke-13, an la yamhawal Qur'an minal bil busaq walakin yaghsilu bima'in zahir. Ada boleh menyabui Quran itu lawan liur. Misal di papan tulis atau di mana hendak menyabui lawan liur, ada boleh, itu diharamkan. Kalau hendak menyabui juga, sabuilah dengan air yang suci. Yang ke-14, ayyuhrikahu idza bariyat, bahwa dia membakar itu Al-Quran bila mana sudah hancur atau kau lagi dibaca, atau dia patak fi makanin tahir ba'idin an mamarril aqdam aw yarfanaha, atau dia kubur Al-Quran itu di tempat yang suci yang jauh dari terinjak-injak. Quran yang sudah karam nyorong bahir yang tahun mufran nggak kau dibacai lagi. Nah, diapain itu? Dibakar. Indah membakar patak, tapi di tempat yang jangan terjejak orang. Nah, itu juga hal kita melihat ada di undangan-undangan, ada Bismillahirrahmanirrahim, ada di undangan pengantin membacaan Quran macam-macam. Nanti mbak kita dapat undangan itu, bakar undangannya. Kalau terjejak kalian atau ulah kipas karena dikipasakan, itu harus sesuai dengan kehormatan Al-Quran. Yang ke-15, ayyu'ti 'ainaihi haqqahuma minan nazar fil mushaf, bahwa dia memberikan dua mata itu akan haknya daripada memandang Quran. Jadi kalau kita membaca Quran itu, yang lebih baiknya itu kita memakai Al-Quran untuk menunaikan hak mata. Walaupun kita hafal Yasin, hafal Tabarak, tapi kita ada Qurannya lebih baik ke Quran. Kenapa? Sebabnya pertama mensyukuri nikmat mata. Yang kedua menebus kesalahan-kesalahan mata, banyak melihat yang haram, yang ada bermanfaat dan lainnya. Dengan adanya kita melihat Quran, terhapus kesalahan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Abdalu ibadati ummati qiraatul Quran nazara." Paling abdal ibadah umatku itu adalah membaca Quran, melihati Qurannya. Melihati Qurannya. Yang ke-16, an la yata'awwal al-Quran bi ra'yihi wa nafsihi. Jangan hendak
menakwilkan Quran itu dengan pikirannya dan nafsunya. Memaknai Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, jangan hendak lawan pikiran seorang, jangan hendak lawan dorongan nafsu seorang. Kenapa? Karena tafsir Quran itu sudah ada yang menafsirkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat, ulama-ulama yang hebat dahulu. Kita kada ada ilmunya mana memaham Al-Quran, nah itu adalah ngarannya nafsirakan Quran dengan pikiran seorang. Itu diancam Rasulullah dengan ancaman yang berat. Termasuk di sini dicontohkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu adalah beberapa contoh. Misalnya orang ini suka tujuh makan. Ketujuh makan, buang makan tuh ketujuh. Ketujuh makan tahu lah jam. Kan Quran ada menyuruh kulu wasrabu, jangan makanlah kamu, minumlah kamu. Nah ini menafsirkan Quran dengan pikirannya seorang. Penggalian yang macam itu dosanya minal kabair, termasuk dosa yang besar. Karena kalau kita memaham Quran itu, memperinting Quran itu walaupun satu huruf daripada Quran kada kawa, apalagi satu ayat. Yang ke-17 an la yusrifa bitawanni bil Quran, jangan melampau batas melagui Al-Quran. Belagu bagus Al-Quran itu, tapi jangan kaliwat lagu. Kebanyakan alifnya panjang benar, nang panjangnya kaliwat panjang, nah jangan sampai itu israf. Yang ke-17 ayyujawwida khattahu iza katabahu, bahwa dia membaguskan tulisannya kalau menulis Quran. Menulis Quran jangan barang aja. Yang ke-19 alla yaqra'a fil aswaq mawadi'il laghati, bahwa dia tidak membaca Quran di pasar. Ada sesuai tempatnya. Pasar tempatnya syaitan. Ada cucu Quran di situ, atau di tempat-tempat ribut, tempat-tempat orang-orang bermain dan lain sebagainya. Yang ke-20 ayyabtahu kullama khatamahu. Ini orang membaca Quran itu bila mana tamat jangan ampe. Stop, jangan misal qul a'udzu birabbin nas habis buliki ke surah Fatihah. Nah, hanya istirahat membaca Quran. Itu hadis Rasulullah mengatakan demikian. Kalau kita tamat membaca qul a'udzu birabbin nas habis sadaqallahul azim, jangan. Harus akan ke Fatihah dulu, hanya tentang Fatihah hanya sadaqallahul azim. Nah, itu 20 perkara yang menurut sebagian ulama merupakan sebagian daripada kehormatan Al-Quran. Jadi Al-Quran bisa membawa syafaat, bisa membawa rahmat kepada kita bila mana kita menghormati Al-Quran, dan Al-Quran bisa mengutuk kita, menyebabkan kita celaka bila mana kita kadang menghormati terhadap Al-Quran itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kehormatan dan keagungannya. Dengan demikian, cuplikan ceramah ditayangkan, diupload, yang inti materinya sekitar Hormatul Quran. Mohon maaf dan kesemuanya berkenan dan minta ikhlas dalam-dalamnya. Kami berharap jangan lupa like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan dengan menaati dan menjaga daripada Hormatul Quran, kita dapat memperdalam ilmu Al-Quran dengan sempurna dan khusus untuk mencintai Al-Quran dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.